Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan kita harus teruji dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan. Jangan sampai kita kelihatan baik ketika keadaan baik-baik saja. Tapi ketika keadaan nggak baik, keadaan kita buruk, atau kita mengalami sesuatu yang mengguncangkan, kita terlihat bodoh, kita terlihat jadi orang yang histeris, gampang panik, stres, bingung, kacau. Yang lebih parah lagi, ketika mengalami ujian pencobaan, malah jatuh di dalam dosa. Saya temukan orang yang kelihatan hebat waktu dalam kondisi damai, dalam kondisi tenang. Kelihatannya jadi orang yang baik-baik saja. Tapi ketika datang ujian, datang pencobaan, datang keadaan buruk, mulai histeris, panik, persis kelakuannya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan seperti orang yang tidak kenal kebenaran. Makanya kita mesti belajar mengerti kebenaran supaya hidup kita ini semakin hari semakin memiliki karakter yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita jadi orang yang teguh kokoh, pegang komitmen, jalan dalam kebenaran, jalan dalam kesucian. Hidup takut akan Tuhan. Hidup menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan orang yang hidup liar, berantakan, kacau, sembarangan, dan sembrono. Kita mau beri hidup kita yang ada ini, yang Tuhan percayakan masih hidup sampai hari ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang harusnya kita hidupin adalah hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya harus teruji dalam situasi dan kondisi, dalam godaan, dalam hal apapun juga. Sekarang kita akan lihat di Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ini penting sekali ini, karena hari ini banyak pelakor, banyak wanita sundal, banyak pria sundal, banyak orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, bahkan ada orang yang mengerti kebenaran malah melakukan hal dosa. Banyak orang melakukan hal-hal mesum, hal-hal penjina, hal-hal cabul, sehingga dikuasai oleh hawa nafsu dan mereka hidup dalam keadaan yang rusak, moralnya bejat, pikirannya kelak, dan kelakuannya buruk semuanya. Nah, kita mesti belajar ini. Hendaklah kamu semuanya penuh hormat terhadap perkawinan. Kalau engkau bisa menghormatin perkawinan, artinya engkau bisa menghormatin pasanganmu. Engkau bisa menghormatin pasanganmu, baik itu laki-laki atau perempuan. Engkau bisa menempatkan dirimu dengan tepat di hadapan Tuhan. Engkau tahu bagaimana bersikap dengan pasanganmu. Engkau tahu bersikap dengan tepat sesuai dengan firman, sekalipun di situasi dan kondisi yang buruk. Kita ini mesti ngerti ini. Jangan sampai malah kita jadi orang yang egois, jadi orang yang mementingkan hawa nafsu kita sendiri tanpa peduli lagi dengan pasangan hidupmu. Karena saya temukan banyak orang selingkuh dan berzina. Banyak orang meninggalkan pasangan hidupnya, keluarganya, dan dia memilih hidup dengan orang lain, dan itu sangat bejat sekali. Makanya hari ini kita mesti belajar kebenaran. Untuk mengerti kebenaran ini, saya berdoa Roh Kudus wahyukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu, sehingga engkau tahu bersikap dan bertindak dengan tepat, sehingga kelakuan sikap kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Orang yang sundal, wanita sundal, dan penjina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu, kita mesti ngerti dalam hal ini ya. Kita seringkali banyak terjebak di area yang satu ini. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang sudah senior pun jatuh dalam hal yang percabulan yang seperti ini. Karena selama kita tinggal di muka bumi ini, kita pakai tubuh daging ini, tidak ada yang kebal dosa. Kita mesti jagain diri kita sendiri. Kita mesti kenalin kekurangan kita sendiri. Kita mesti ngerti di mana letak kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita serahkan di hadapan Tuhan. Apalagi, Bapak Ibu, engkau mencemari tempat tidurmu dengan perjinahan, dengan perselingkuhan, dengan kelainan seksual, dan apapun lah namanya. Engkau mendukakan hatinya Tuhan. Engkau tidak respect dan hormat dengan Tuhan. Engkau membuka celah di mana setan bisa gagain hidupmu, dan setan bisa hajar hidupmu. Nanti lihat dampaknya, banyak hal yang akan kau terima konsekuensinya. Selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, bertobat dan berubah, masih ada kesempatan mulai berjalan dalam kebenaran.
mulai berjalan dalam kesucian, mulai berjalan hidup takut akan Tuhan, mendedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini mungkin jadi simpenan orang, hari ini banyak orang jadi simpenan. Ada yang laki-laki disimpan oleh perempuan, bahkan perempuan disimpan oleh laki-laki, jadi istri kedua dan lain sebagainya lah. Jadi pelakor yang lebih konyol lagi. Harga dirimu terlalu murah. Engkau seperti orang yang tidak laku, sekarang engkau merasa nggak laku, engkau murahan, engkau bisa merebut laki orang. Hari ini perlu bertobat, apalagi menjajakan diri. Karena kondisi terdesak, menjual dirinya, tidur dengan laki-laki lain atau tidur dengan perempuan lain untuk dapat upah. Itu sangat menjijikkan sekali di hadapan Tuhan. Makanya kita akan lihat di Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal yang gak bertobat ini tentunya, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Gak ada solusi lain kecuali bertobat, Bapak Ibu. Dosa apapun yang Bapak Ibu alami, lakukan sekarang ini. Kamu mungkin punya simpenan, diam-diam, berzinah mungkin, melakukan percabulan mungkin, melakukan kejahatan seksual yang lain. Hari ini kesempatan masih tersedia, kasih karunia masih tersedia, bertobat dan berubah. Saya melihat di dalam pelayanan selama ini, ketika seorang hamba Tuhan kedapatan berzina atau melakukan dosa moral secara seksual, pasti hancur pelayanannya. Nggak ada yang mau dengar. Beberapa hari terakhir ini kita dengar sampai dimasukkan dalam penjara karena melakukan banyak hal di luar nalar, dosa moral, mencemari tempat tidurnya. Jadi hamba Tuhan kawin 2 kali dan melakukan banyak hal kejahatan yang lainnya. Kalau udah seperti itu, siapa yang mau dengar? Standar kekristenan itu sangat tinggi sekali. Mungkin di tempat lain, kalau seorang pemimpin agama kedapatan berzina, selingkuh dan lain sebagainya, dia khotbah mungkin masih didengar. Tapi di dalam kekristenan, siapa yang mau dengar? Seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa perzinahan, langsung tidak ada yang mau dengar, karena ini menyangkut kehidupan seseorang loh. Ini dosa moral, dosa seks itu nempel dengan tubuh kita. Makanya meski hari ini Bapak Ibu kalau engkau melakukan dosa, bertobat, masih ada kesempatan. Karena seks, nafsu seks, gairah seks itu tidak pernah bisa dipuaskan. Tidak pernah bisa dipuaskan. Seperti anjing yang ngejar ekornya atau orang yang pingin menangkap bayangannya, tidak pernah dipuaskan. Hari ini dipuaskan, besok minta lagi sesuatu yang lebih lagi. Dan itu menjerat orang semakin hari semakin terjerumus pada keinginannya sendiri. Kalau Bapak Ibu engkau nggak bisa puas dengan pasanganmu dan engkau nggak bisa kontrol hawa nafsumu, engkau bisa melakukan dosa dan ujungnya engkau akan mengalami kebinasaan. Jaga dirimu. Makanya ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, matiin dagingmu. Dan saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, engkau yang mendengar ini, siapapun kau orang yang sedang hidup dalam dosa, bertobat dan berubah. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mendapatin pasangannya selingkuh, berzina, punya simpenan dan lain sebagainya, melakukan dosa moral dan lain sebagainya. Engkau sebagai pasanganmu terus doakan, jangan tolak pasanganmu, ampuni dan lepaskan pengampunan, terima dia. Kalau engkau nggak terima, mungkin akan lenyap dalam kebinasaan. Siapkan hatimu untuk menerima dan mengampuni orang-orang yang melukai dalam dosa perselingkuhan, perzinahan. Itu tidak mudah, tapi minta Roh Kudus supaya engkau melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, kalau engkau pandang jijik pasanganmu yang kedapatan selingkuh atau berzina, engkau sudah melebihi Tuhan. Dan kita nggak bisa menjadi Tuhan buat orang lain. Tuhan tetap Tuhan. Bagian kita mendoakannya. Bagian Tuhan yang akan merubah hatinya. Dan kita minta kekuatan Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Jangan sampai kita jatuh untuk menghakimi, jatuh untuk merendahkan, jatuh untuk menuding, karena kita merasa benar. Bapak Ibu, kita mesti belajar loh, hidup benar. Hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sekarang buka bersama saya di Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir,
Ini bukan anjing chihuahua, ini bukan anjing herder. Ini orang yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak mau bertobat sementara tetapi balik lagi. Seperti anjing kembali muntahannya, seperti babi kembali ke kubangannya. Orang-orang yang tidak mau bertobat seperti ini, termasuk anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh. Ini orang-orang pembunuh nih, Bapak Ibu. Di Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Bisa membunuh secara fisik, tapi juga membunuh dengan kepahitan, tidak bisa melepaskan pengampunan. Orang-orang sundal tentunya para penjinah, para pelakor, para wanita murahan, para pelacur, para penjajah diri, simpenan, dan lain sebagainya lah. Penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Makanya perlu komitmen untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, memberi diri dan mendedikasikan hati sepenuhnya sama Tuhan. Sekarang kita buka di Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Perhatikan baik-baik. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, artinya bodoh. Orang yang berzina itu sebenarnya otaknya tidak dipakai dengan nalar yang sehat. Pikirannya rusak, otaknya rusak. Makanya orang yang seperti ini tidak memiliki akal budi. Bodoh luar biasa. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang yang melakukan zina, apapun namanya, zina itu dilakukan di luar pernikahan sah. Seks yang dilakukan di luar pernikahan sah artinya berzina. Ketika engkau melakukan zina, otakmu nggak jalan, istilahnya zaman now, atau istilah saya otaknya sudah campur lumpur mungkin. Orang yang model seperti ini merusak dirinya begitu rupa. Saya seringkali, makanya kita mesti pakai hikmat pengertian. Untuk melakukan segala sesuatu kita harus timbang, kita harus ukur, kita harus serahkan patokannya kepada Tuhan, serahkan segala sesuatu sama Tuhan, supaya yang kita perbuat ini mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Yang kita lakukan ini nama Tuhan dipermuliakan atau tidak. Yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Atau kita hanya sekedar melakukannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Perhatikan ya, siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malu tidak terhapuskan. Makanya saya bilang tadi, orang yang melakukan dosa moral, dia akan cacat secara moral seumur hidupnya. Dia dapat sanksi sosial seumur hidupnya. Kenapa? Orang anggap moralnya udah rusak, bejat sekali. Makanya dia akan mendapat cemooh, malunya tidak terhapuskan, lengket begitu rupa. Orang yang melakukan dosa moral, apalagi hamba Tuhan yang melakukan dosa moral, dosanya lengket begitu rupa, sampai malunya itu tidak terhapuskan. Orang akan tetap ingat loh. Kalau jadi hamba Tuhan, nggak ada yang mau dengar orang yang model seperti ini. Bapak Ibu, engkau mesti belajar hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-29-nya. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, ini artinya orang yang selingkuh dengan istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya, yang sudah tidur dengan istrinya orang lain, luput dari hukuman. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18. Barang siapa melakukan percabulan, dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak heran, pasti orang-orang model kayak begini tidak akan pernah luput dari hukuman. Orang yang melakukan perzinahan, Alkitab katakan tidak berakal budi. Nah, orang kayak begini pasti akan mendapatkan malu yang tidak terhapuskan. Apalagi seorang public figure melakukan perzinahan, hancur. Hanya orang bodoh yang mau mendengarkan seorang penjinah untuk ngomong kebenaran firman Tuhan. Kecuali orang itu bertobat sungguh-sungguh loh. Dan dibutuhkan waktu yang lama. Di zaman-zaman beberapa tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang masih muda, dipakai Tuhan luar biasa. Ternyata
dia melakukan dosa homoseksual. Sampai hari ini hancur pelayanannya. Siapa yang mau dengar dia? Tidak ada. Maka ini ngeri ini dalam dosa ini. Apalagi saya masih muda, saya benar-benar menyerahkan hati saya sama Tuhan. Saya mau dedikasikan hidup saya sama Tuhan. Masih perjalanan masih panjang, butuh kekuatan Tuhan. Dan saya berdoa tangan kasih karunia Tuhan tetap memproteksi, menjaga, melindungi, memampukan untuk berjalan dalam kebenaran. Sekarang kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-30. Apakah seorang pencuri akan dihina? Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsu karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Tidak berakal budi, otaknya tidak bekerja dengan baik. Bisa otaknya rusak, bodoh, bebal. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malu tidak terhapuskan. Orang model kayak begini akan menerima konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Hari ini belajar, koreksi hatimu. Kalau hari ini engkau melakukan dosa, datang sama Tuhan, bertobat, kesempatan masih ada. Kesempatan masih ada. Makanya kita ini harus hati-hati loh dalam bertindak, dalam bersikap. Dalam berkelakuan kita harus timbang, kalau kita ukur dengan baik. Kita juga harus kenali diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa kita ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Dan kita harus benar-benar belajar memberi diri sepenuhnya sama Tuhan. Mendedikasikan hati ini sepenuhnya sama Tuhan. Supaya hidup kita ini semakin hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang yang sembarangan, bukan menjadi orang yang sembrono, bukan menjadi orang yang maunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri. Kita ikut Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin cara kita. Kita mau dedikasikan hidup dan hati kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Beri waktumu setiap hari bergaul dengan Tuhan. Makanya saya bilang orang kalau hubungannya nggak benar dengan Tuhan akan mudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada koneksi. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan dalam segala hal. Supaya kekuatannya Tuhan itu memampukan kita ini berjalan dalam kebenaran. Memampukan kita berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, sampai garis akhir hidup kita didapatin menyenangkan hati Tuhan. Sampai garis akhir hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini menjadi pelajaran yang mahal, yang akan mengubahkan hidup kita semakin hari semakin didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan, orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan. Dedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Karena percuma kita ibadah ke gereja, tapi kalau kita menyembunyikan borok, bejat, jahat di belakang kehidupan kita. Perlu bertobat, jalan sama Tuhan hari ini. Dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Kau akan berjalan dalam kemenangan setiap hari. Hidupmu akan dibawa dalam kebenaran. Dengerin baik-baik. Jangan pernah ngikutin keinginan daging. Jangan pernah mengejar kepuasan seksual di luar pasangan hidupmu. Engkau akan menemukan kerusakan, kehancuran. Ketika engkau didapatin berzina, engkau akan melukai pasangan hidupmu, melukai anak-anakmu, melukai orang tuamu. Kalau engkau hamba Tuhan, engkau akan melukai banyak jemaat. Hidupmu jadi batu sandungan. Hari ini belajar mendedikasikan hati sepenuhnya sama Tuhan. Dan saya berdoa, tambah hari kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tambah hari kita didapati menjadi orang yang hidup berjalan bersama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar ini, mereka bertobat, berubah, hidup berjalan
dalam kekudusan dan kesucian. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Namu berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.